Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Jangan sampai kamu ketinggalan info-info penting dari channel Pak D. Terima kasih telah mampir di channel Pak D. Belajar pandai bersama Pak D. Jadi pandai bersama Pak D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran 6. Jika kamu melihat di sekelilingmu setiap hari dan setiap waktu akan kamu temui berbagai pemandangan yang menyenangkan hatimu. Kamu dapat berbagi indahnya pemandangan yang kamu nikmati bersama orang lain. Caranya dengan melukiskan pemandangan tersebut di atas kertas gambar. Ayo analisis. Pagi ini kamu akan memulai kegiatan dengan menunjukkan hasil karya gambar perspektifmu kepada temanmu di kelas. Mintalah teman-temanmu untuk menganalisis hasil gambar perspektif yang telah kamu buat. Analisislah hasil karya 3 orang temanmu untuk melihat kesesuaian dengan teknik gambar perspektif yang telah kamu pelajari. Ya. Tulisnya namamu, kemudian hasil analisis gambarnya sudah sesuai enggak, sudah sesuai apa belum, teknik perspektifnya, ya, titik hilangnya, tuh. Dan saran itu harusnya seperti ini, gitu. Temanmu dikasih tahu. Kalau sesuai, kalau sudah bagus, ya katakan bagus. Kelebihannya di mana? Itu namanya analisis kekurangan dan kelebihan. Tuh. Ayo menulis. Sekarang cobalah kamu jelaskan proses membuat gambar perspektif dalam manfaat dari gambar tersebut. Kemudian tuliskan secara rinci dengan menggunakan kalimat efektif, kosakata baku, tanda baca yang evaluasi. Ayo berlatih. Tuliskan provinsi yang termasuk wilayah waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kalau ini Sumatera, ini masuk Indonesia Barat ya. Kemudian ada Jawa, ini masuk Indonesia Barat. Nih, sini batasnya. Bali, sini garisnya waktu Indonesia Tengah. Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, ya. Di sini ini Indonesia bagian tengah. Kemudian Papua, sini Indonesia bagian timur. Mengapa ada pembagian waktu di Indonesia? Jelaskan. Karena berdasarkan garis bujur Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu ya. Karena Indonesia berada di 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, kalau rentang itu, selisih itu dibagi 15 derajat, maka akan ketemu perbedaan waktu 1 jam. Seperti itu. Dan kurang lebih ada 45 ya. Maka 45 dibagi 15 ketemu 3 jam. Sehingga zona Indonesia dibagi menjadi 3 jam yang berbeda. Seandainya kamu berada di Pontianak saat ini, jam dinding menunjukkan pukul 12 siang. Pukul berapa di Ambon dan di Bengkulu? Kalau Pontianak waktu Indonesia Barat ya, itu jam 12. Kalau di Ambon berarti Ambon Maluku waktu Indonesia Timur. Kalau di Bengkulu masih sama ya. Alasannya tadi perbedaan waktu antara wilayah merupakan sesuatu yang memperkaya kekayaan Indonesia. Seandainya kamu memiliki teman yang tinggal di wilayah yang berbeda, bagaimana sih kamu menyikapi perbedaan itu? Ya harus saling menghargai. Karena bisa jadi temanmu sudah bangun, kamu belum bangun ya. Kalau selisihnya sana jam 7 pagi, sini jam waktu Indonesia Barat jam 5. Kalau di Papua jam 7 pagi, sini jam 5, aku baru bangun.
Tuh. Apa yang dimaksud dengan rotasi bumi dan pengaruhnya dalam kehidupan kita? Rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya. Pengaruhnya adalah terjadinya siang malam, kemudian gerak semu harian matahari. Jadi matahari seolah-olah bergerak, padahal bumi kita yang bergerak. Ada dua makanan yang sama diletakkan di tempat yang berbeda. Makanan satu diletakkan ruang terbuka dan makanan yang kedua diletakkan di lemari es. Pada kurun waktu tertentu, makanan mana yang lebih cepat busuk di ruang terbuka? Mengapa? Karena suhunya berbeda. Kalau di ruang terbuka kena sinar matahari, kemudian kena sinar, kemudian banyak lalat dan sebagainya hingga di situ kena angin. Kalau di dalam lemari es dingin sehingga membuat makanan jauh lebih awet gitu, dan tertutup ya. Bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan benda? Pengaruh suhu terhadap perubahan benda. Iya kan, kalau suhunya panas dingin sudah udara terbuka, kayak besi aja bisa berdarah. Jadi kayak makanan yang awet kalau disimpan di lemari es. Tuliskan 4 faktor penyebab terjadinya pembusukan dan pekaratan. Ya tadi perubahan cuaca, iklim, suhu, kemudian faktor biologi, faktor kimia ya, faktor fisika, suhu. Sebutkan 3 penyakit menular dan 3 penyakit tidak menular. Penyakit menular itu DB, demam berdarah, tipes, kemudian COVID-19. Kalau yang tidak menular itu jantung, kemudian darah tinggi, stroke, itu tidak menular. Penyakit apa yang muncul karena perubahan suhu dan cara hidup yang tidak sehat? Bisa mah kalau cara hidup tidak sehat, kemudian perubahan suhu, flu, batuk, pilek. Teruskan hal-hal yang perlu kamu lakukan setiap hari untuk melihara kesehatan, kebersihan dan kesehatan diri. Ya dengan yang lagi viral sekarang, gerakan 3M, 5 sekarang, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan. Tuh. Berolahraga, makan makanan yang bergizi tentunya ya. Lengkapilah tabel berikut menggunakan hubungan data dan data keluar dan telah ditentukan. Ya, data masuk misalnya 5, misalnya 2 ya. 2 kali 6, 12. 12 tambah 1, keluar 13. 4 kali 6, 24. 4 tambah 1, 2, 5. 6 kali 6, 36. Tambah 1, 3, 7. 8 kali 6, 48. Tambah 1, 49. Begitu. Kemudian data masuk 2 tambah 1, 3. 3 kali 6, 18. 4 tambah 1, 5. 5 kali 6, 30. 6 tambah 1, 7. 7 kali 6, 42. 8 tambah 1, 9. 9 kali 6, 54. Apakah tabel A dan B sama? Berbeda. Mengapa? Karena operasi hitungnya berbeda, sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Hubungan antara data masuk dan data keluar pada tabel berikut adalah data keluar sama dengan data masuk. Hubungan antara data masuk dan data keluar pada tabel tersebut, data keluar sama dengan data masuk dikalikan 7. Berarti ini 2. 2 kali 7, 14. 4 kali 7, 28. 6 kali 7, 42. 8 kali 7, 56. 10 kali 7, 70. Gitu. Kalau apa yang terlihat pada data masuk? Tapi data masuk selisih 2 angka ya.
Ini 2, 4, 6, 8, berarti ini ditambahkan. Pola apa yang terlihat pada data keluar? Selisih 7, ya, 14 tambah 7, 14 kali 2 ya, 28, ya, 28 dikalikan 7 ya, data masuk kalikan 7. Hubungan antar data masuk dan data keluar pada tabel berikut, dan data keluar sama dengan data masuk ditambah dengan 4, kemudian dikali 3. Tambah 4 kali 3 tambah 4, 6 kali 3 18. Kemudian dikalikan 3. Dikurangi, berarti dikurangi dulu. 4, 8. Jelaskan pada gambar perspektif, gambar kelihatan ya, sesuai dengan perspektif cara pandang kita, sehingga kelihatan nyata. Karena tadi gambar perspektif tadi buat horizontal dulu, buat garis bantu silang, titik hilang, baru buat gambar dengan cara mengecil. Demikianlah pembelajaran 6, tema subtema 1, tema 8, kelas 6. Jadi pandai bersama Pak D.